Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rantadila Febriani. Saya dari kelas 3E. Di sini saya akan menjelaskan mengenai modul ajar kurikulum merdeka pada pembelajaran PAI Budi Pekerti pada kelas 4 SD. Baik, dari modul pembelajaran PAI ini, yaitu pelajaran pendidikan agama Islam, saya mengambil tema dari bab 7, yaitu beriman kepada Rasul-Rasul Allah. Dan pembahasan yang pertama adalah makna iman kepada Rasul-Rasul Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, capaian pembelajarannya yaitu siswa dapat menjelaskan arti iman kepada Rasul, menyebutkan sifat-sifat Rasul, dapat membuat karya poster tentang keteladanan sifat Rasul yaitu sidik, amanah, tablik, dan patonah. Terus sehingga meyakini bahwa adanya Rasulullah Subhanahu wa Ta'ala yang berani, jujur, dapat dipercaya, dan cerdas. Indikator pembelajarannya yaitu peserta didik memahami sifat-sifat bagi Allah dan Rasul, beberapa Asmaul Husna, mengenal kitab-kitab Allah, para nabi dan Rasul Allah yang wajib diimani oleh para siswa tersebut. Nah, kompetensi awalnya, peserta didik dapat menjelaskan arti iman kepada Rasul-Rasul Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga peserta didik menjadi pribadi yang beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, dan berakhlak mulia. Pemahaman agama, kepercayaan mengenai unsur-unsur utama agama, kepercayaan ajaran kitab suci, simbol-simbol, hari-hari, dan hal-hal yang suci, sejarah agama, dan orang yang suci. Nah, model pembelajaran pendidikan agama Islam ini dilakukan dengan model secara tatap muka, dan metode pembelajarannya menggunakan metode yang disarankan seperti konsep SOL, terus strategi analogi, dan experiential learning. Nah, kompetensi itu juga mengenai ada tujuan kegiatan pembelajaran. Yang pertama ada menjelaskan arti iman kepada Rasul Rasul Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan benar. Terus ada pemahaman bermakna, jadi meningkatkan kemampuan siswa dalam menjelaskan arti iman kepada Rasul dan arti iman kepada Rasul dengan baik dan benar. Terus ada pertanyaan tematik. Nah, guru bertanya kepada murid seperti ini, misalkan, anak-anak, tahukah kalian bagaimana iman itu? Nanti anak-anak menjawab, para siswa menjawab. Terus guru bertanya lagi, memberikan penguatan dengan strategi analogi makna iman, seperti ada sahabatmu berkata, di saku celanaku ada uang sebanyak 10 rupiah. Hatimu membenarkan yang diucapkan sahabatmu, itu benar, kamu percaya ada uang dalam saku. Tetapi jika sebelumnya kalian telah melihat uang itu di dalam saku sahabatmu, lalu mendengar ucapan di atas, itu tidak dinamai kepercayaan, tetapi kamu tahu bahwa di saku sahabatmu itu ada sekitar uang 10.000. Jadi bukan kepercayaan, tapi kamu sudah tahu duluan tentang uang yang ada di saku sahabatmu. Terus guru memberikan penguatan tentang pengertian iman kepada Rasul. Nah, kegiatan pembelajaran yang pertemuan pertama ini yaitu ada kegiatan pendahuluan. Yang pertama ada orientasi. Peserta didik dan guru memulai dengan berdoa bersama. Seperti peserta didik disapa dan melakukan pemeriksaan kehadiran bersama dengan guru. Jadi peserta didik dan guru memulai dengan berdoa bersama. Jadi sebelum pembelajaran kita melakukan doa bersama dulu, seperti doa sebelum belajar gitu. Terus melakukan absensi, jadi masing-masing siswa diabsen sama guru tersebut. Terus ada guru melakukan apresiasi dengan bertanya, anak-anak, tahukah kalian apakah iman itu? Gitu. Jadi peserta didik nanti menjawab pertanyaan guru. Nah, peserta didik menyanyikan lagu rukun iman kayak seperti ice breaking atau tepuk anak soleh gitu. Nah, terus kegiatan intinya yaitu peserta didik membentuk kelompok kecil 4-5 orang. Nah, nanti peserta didik menentukan ketua kelompoknya gitu. Nah, selanjutnya peserta didik melakukan diskusi kelompok dengan tema yang terdapat dalam rubrik aktivitas kelompok, yaitu yang pertama ada menceritakan pengalamannya bertemu dengan orang yang
mereka kagumi gitu, dengan orang yang peserta didik kagumi. Terus yang kedua ada tuliskan tokoh idola kalian. Nah, tokoh idola dari para rasul itu tuh mereka siapa gitu. Terus mengapa kalian menjadikannya idola gitu. Nah, terus setiap kelompok memaparkan hasil diskusi kelompok. Guru memberikan penguatan atas hasil diskusi dengan bertanya, menurutmu manakah idola yang patut dicontoh dan apa alasannya gitu. Terus peserta didik menjawab pertanyaan guru. Nah, guru memberikan penguatan kembali dengan bertanya kepada para siswa, anak-anak, tahukah kalian bahwa Nabi Muhammad SAW itu juga rasul-rasul lain adalah manusia biasa. Nah, mengapa kita perlu tahu? Mengapa kita perlu menjadikan mereka teladan dan idola? Nah, nanti peserta didik menjawab pertanyaan guru. Terus ada kegiatan penutup. Jadi, guru memberikan informasi mengenai kegiatan pembelajaran pada pertemuan selanjutnya. Nah, guru juga menutup pembelajaran dengan secara bergantian memberi kesempatan kepada peserta untuk memimpin doa bersama setelah selesai pembelajaran. Jadi, sebelum dimulainya kegiatan pembelajaran dan sesudah dimulainya kegiatan pembelajaran, kita sebagai guru harus diawali dan diakhiri dengan doa. Nah, metode dan aktivitas pembelajaran alternatifnya yaitu seperti disesuaikan dengan kemampuan guru dan kondisi aktual pembelajaran. Nah, kesalahan umum yang terjadi pada saat pembelajaran materi atau pilihan itu seperti panduan penanganan pembelajaran terhadap siswa yang kesulitan belajar gitu kan, siswa yang kecepatan belajarnya seperti advance atau serta memperhatikan keberagaman karakter siswa gitu. Nah, asesmen penilaian saya yaitu menilai untuk mengukur ketercapaian atau kompetensi tujuan pembelajaran, rubrik aktivitas kelompok. Nah, guru juga dapat mengukur ketercapaian kompetensi menjelaskan arti iman kepada Rasul. Terus ada kegiatan pengayaan dan remedial. Kegiatan tindak lanjut atau remedial, pengayaan, layanan konseling, dan atau pemberian tugas, baik tugas perorangan maupun tugas kelompok berdasarkan hasil belajar peserta didik. Nah, pembelajaran remedial ini dilakukan melalui bimbingan belajar perorangan. Jadi jika terdapat beberapa peserta didik yang memiliki kesukaan variatif sehingga membutuhkan bimbingan belajar perorangan, jadi guru bisa membimbing secara perorangan gitu. Bimbingan belajar kelompok. Nah, ada dua, bimbingan belajar perorangan dan bimbingan belajar kelompok. Nah, jika yang belajar kelompok adalah ada beberapa peserta didik yang memiliki kesamaan kesukaan belajar gitu. Jadi pembelajaran ulang dilakukan menggunakan metode dan media yang berbeda jika seluruh peserta didik memiliki kesukaan yang berbeda-beda gitu. Nah, bimbingan belajar perorangan dan kelompok ini dapat diberikan melalui tugas-tugas latihan seperti bimbingan, terus dapat dilakukan dengan menyediakan tutor sebaya, terus bimbingan belajar dilakukan oleh pendidik jika tingkat kesukaan belajar peserta didik ini membutuhkan bimbingan khusus gitu. Jadi bimbingan ini dapat dilakukan secara perorangan maupun kelompok. Jadi pembelajaran pengayaan ini diberikan kepada para peserta didik yang telah melampaui pencapaian ketuntasan minimal muatan pembelajaran yang alternatif. Pembelajaran pengayaan dapat dipilih pada rubrik pengayaan. Baik, cukup sekian penjelasan modul ajar kurikulum merdeka pada pembelajaran agama Islam dan budi pekerti dalam tema beriman kepada Rasul-Rasul Allah dari saya. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.